tepuk tangan paling meriah. Katakan shalom. Gimana kabar semua? Kuat, makmur, panjang umur, awet muda, diberkati Tuhan, amin. Sebelum duduk bilang kiri kananmu, engkau sangat dicintai, engkau sangat diterima, engkau sangat berharga, engkau sangat diurapi. Amin. Silakan duduk saudara. Pagi ini shalom, saya akan menyampaikan satu rema yaitu berjudul Bethesda. Apa arti kata Bethesda? Bethesda artinya rumah kasih karunia. Bethesda artinya rumah kemurahan Allah. Karena Bethesda artinya rumah kasih karunia, tentunya semua orang yang datang mestinya, harusnya menerima kasih karunia. Amin. Tapi ironis, banyak orang ada di Bethesda tapi tidak menerima kasih karunia. Maka pagi ini biarlah kebenaran firman ini memerdekakan saudara sehingga saudara menerima kasih karunia di Bethesda. Gambarnya dulu, Bethesda Bapak Ibu itu ini dia, Beth itu 2 ya. Hai itu 5. Maka angka 25 itu artinya Beth Hai. Bahasa Ibraninya. Beth Hai artinya rumah kasih karunia atau House of Grace. Gereja kita BFA Tuhan kasih nama House of Grace, rumah kasih karunia. Doa saya pagi ini semua yang datang hari ini menerima kasih karunia Tuhan. Kasih karunia adalah sesuatu yang diberikan bukan karena upah, bukan karena jasa. Bagaimana cara kita menerima kasih karunia? Kita mempercayai bahwa itu untuk kita. Amin. Nah, sebelum kita belajar dari Yohanes pasal 5, sebab kolam Bethesda itu muncul dalam Yohanes pasal 5. Tapi ternyata kita lihat dulu di perjanjian lama, itu ada dalam kitab Nehemia pasal yang ketiga, ayat yang pertama. Dalam Nehemia pasal 3 ayat yang pertama, demikian bunyi firman Tuhan. Maka bersiaplah imam besar Eliasib dan para imam, saudara-saudaranya. Lalu membangun kembali, baca sama-sama, pintu gerbang domba. Yang keras apa? Oke. Mereka mentapiskannya dan memasang pintu-pintunya. Mereka mentapiskannya sampai menara Mea, menara Hananel. Hananel. Saudara, SCGC atau latar belakang dari kitab Nehemia untuk kita ketahui adalah, saudara, ini pembangunan bait suci yang kedua. Pembangunan bait suci yang pertama itu di zaman Salomo dan dirobohkan di zaman Nebukadnezar. Sehingga orang-orang Yahudi dalam pembuangan ke Babilonia dan kemudian mereka berdoa, berseru, minta tolong, dan kemudian raja memberi perkenanan sehingga bangsa Israel beberapa orang pulang dari Babilonia untuk membangun kembali bait suci yang kedua. Siapa tokoh-tokoh dalam pembangunan bait suci yang kedua? Nehemia, Ezra, dan teman-temannya. Nah, saudara, perhatikan baik-baik. Pintu gerbang domba. Jadi ini pembangunan bait suci yang kedua. Dan saudara, bait suci itu ada beberapa pintu. Dan salah satu pintu namanya pintu gerbang domba. Ini saudara pembangunan kota Yerusalem ya. Yerusalem itu ada 7 pintu. Ada Golden Gate, ya, ada Stephanus Gate. Nah ini pintu gerbang domba. Kata pintu gerbang domba pertama kali muncul dalam Alkitab itu dalam Nehemia pasal 3 ayat yang pertama di sini. Tahukah saudara, ini semua bukan kebetulan, ayat menerjemahkan ayat. Kata Eliasib, arti kata Eliasib artinya Allah yang memulihkan. Imam besar Eliasib, nama Eliasib artinya Tuhan yang memulihkan. Sementara kata Hananel artinya saudaraku rumah kasih karunia. Maka di zaman Yesus
Saudaraku, di tempat pintu gerbang domba itu ada kolam yang disebut kolam kasih karunia, Bethesda. Jadi Hananael dan Bethesda itu sama. Nah, Pak Bu yang dikasih Tuhan, setelah kita ngerti ini, lihat baik-baik. Pintu gerbang domba. Ya, pintu gerbang domba. Bapak Ibu, shalom. Nah, yuk sekarang kita lihat dalam Yohanes pasal 5 ayat yang pertama. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Berikutnya. Nah, di Yerusalem, perhatikan tuh ada dekat pintu gerbang domba. Ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Beberapa ratus tahun sebelumnya Hananeel, artinya sama. Rumah kasih karunia. Dan di situ ada 5 serambinya. 5 adalah angka kasih karunia. Berarti orang-orang ini datang ke alamat yang tepat, rumah kasih karunia. BFA, welcome to House of Grace. Anda dan saya ada di rumah kasih karunia. Buka hatimu lebar-lebar, kasih karunia Tuhan mengalir dalam hidup saudara. Yang mengerti tepuk tangan paling meriah, katakan amin. Berikutnya Bapak Ibu. Dan di serambi-serambi itu, 5 serambi tadi, 5 gambaran kasih karunia, berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Ya, saudara, berarti di rumah kasih karunia itu adalah tempat berkumpul orang-orang yang butuh pertolongan Tuhan. Tempat berkumpul orang-orang yang putus pengharapan. Tempat berkumpul orang-orang yang membutuhkan mujizat. Tempat berkumpul orang-orang najis. Karena orang sakit kusta, sakit pendarahan, lelehan, menstruasi, dan sebagainya adalah orang-orang yang najis. Nah, mereka kumpul di di pintu gerbang domba, dekat kolam Bethesda, kolam kasih karunia. Mereka menantikan goncangan air kolam tersebut. Berikutnya, saudara. Sebab sewaktu-waktu malaikat Tuhan datang ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Dari sini Bapak Ibu Anda lihat, ratusan orang kumpul di serambi, di pintu gerbang domba, menantikan kasih karunia. Kenapa banyak orang yang gak mengalami kesembuhan? Karena mereka terikat dalam sebuah hukum, yaitu hukum Taurat. Kata siapa yang lebih dulu masuk, itulah yang terima mujizat. Ini bicara hukum Taurat. Sebab hukum Taurat selalu kamu lakukan sesuatu lebih dulu, baru Tuhan lakukan sesuatu bagi kamu. Nah, pola pikir ini yang terus nempel sampai hari ini pada banyak gereja, pada banyak orang Kristen. Sehingga House of Grace, gereja itu House of Grace. Saudaraku, mestinya orang mengalami divine meeting dengan Tuhan, mengalami pemulihan. Sebab arti kata Eliasib, Allah yang memulihkan. Arti kata Hananael, saudaraku, yaitu apa? Rumah anugerah, rumah pertolongan Tuhan. Pagi ini berita baiknya. Saudara dan saya, Anda tidak salah alamat. Tempat ini adalah Eliasib, Allah memulihkan. Tempat ini adalah rumah kasih karunia. Saya mau bukakan rahasia supaya Bapak Ibu Saudara mengalami kasih karunia Tuhan bukan seperti yang terjadi di kolam Bethesda saat itu. Yaitu apa? Hanya satu yang menerima anugerah. Yang lainnya nunggu lagi, nunggu lagi, nunggu lagi. Bahkan saudaraku, halo shalom, kurang mantap shalomnya. Sampai sini mengerti, lambaikan tangannya yang mengerti. Oke?
Anda lihat Bapak Ibu, siapa yang terdahulu masuk? Artinya ini bicara apa? Ini hukum. Ini bukan grace. Karena siapa yang duluan, dia yang dapat. Siapa cepat, maka dia dapat. Itu hukum. Beda dengan apa yang saya khotbahkan tentang grace, tentang kasih karunia dalam Pengkhotbah 9 ayat 11. Yang mengatakan, saudaraku, yang paling cepat larinya belum tentu menang. Yang paling kuat belum tentu juara. Yang pinter belum tentu dilimpahi makanan. Yang bijak belum tentu kaya. Jadi siapa yang menang? Siapa yang dilimpahi makanan? Siapa yang mengalami kekayaan? Siapa yang mengalami keberhasilan? Mereka yang Tuhan taruh di tempat yang tepat, di waktu yang tepat, ketemu dengan orang yang tepat. Itulah kasih karunia. Karena kita nggak tahu waktu, tempat, dan orang yang tepat. Hanya Tuhan yang tahu hari esok. Dan dia ada di hari esok untuk saudara. Apakah Anda mau menerima hukum atau menerima kasih karunia? Under law atau under grace? Siapa yang mau mengalami under grace? Kasih karunia. Amin. Hukum kamu lakukan dulu, baru Tuhan kasih. Kalau kamu gak ngelakuin, kamu dihukum. Kalau kasih karunia, kamu dikasih dulu, baru kamu mengucapkan syukur, lakukan sesuatu. Nah, Pak Bu, Anda lihat, ini yang terjadi di Bethesda. Saudaraku, ada orang-orang yang terkungkung sekian lama. Kita nggak tahu berapa bulan sekali kolam itu bergoncang. Kita nggak tahu kapan itu bergolak. Kalaupun saudaraku sebulan sekali, hanya satu orang yang nyemplung duluan yang sembuh. Yang lain nunggu lagi, dan nunggu lagi. Berita baiknya hari ini, semua kita bisa mengalami mujizat. Kalau orang lain ditolong, hari ini kita semua ditolong Tuhan. Kita semua dipulihkan Tuhan. Yang mau ditepuk tangan, katakan amin. Berikutnya, Bapak Ibu. Next, ayat 5. Ayat 5. Di situ ada seorang yang sudah 30 tahun lamanya sakit. Orang ini udah 38 tahun. Ketika Yesus melihat orang itu terbaring, Alkitab nggak menyebut sakit lumpuh atau sakit apa, tapi udah 38 tahun terbaring di situ. Dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah Yesus kepada orang itu, maukah kamu sembuh? Jawaban orang ini menggambarkan jawaban orang Kristen dewasa ini. Orang Kristen yang frustasi, orang Kristen yang sudah putus pengharapan, orang Kristen yang sudah kurang percaya mujizat. Tapi dia menantikan mujizat sambil kurang percaya mujizat. Apa jawaban orang ini? Kita lihat saudara. Jawab orang sakit itu kepadanya, Pak, sebenarnya bukan Tuhan, tapi Tuan, ya, Pak, tidak ada orang yang nurunin aku ke dalam kolam ini apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju kolam itu, orang lain sudah mendahului aku. Pak Bu, ini jawaban orang yang, saudaraku, mungkin udah pasrah. Pasrah dengan berserah berbeda. Dia udah pasrah, kenapa? Ya, begitu bergoncang, Pak Irama yang duluan masuk. Begitu bergoncang lagi, Pak Wewe yang duluan masuk. Dia yang terima mujizat. Aku udah nunggu, udah dekat, lagi goncang, aku lagi ngesot untuk masuk. Kok Erlan yang nyemplung? Kehel aing mah. Begitu ditanya, kok gering naon, sakit apa? Panu aja nyemplung. Aku yang udah 38 tahun. Nah akhirnya orang ini frustasi. Orang ini saudaraku ditanya, maukah kamu sembuh? Jawabnya tinggal jawab 2, mau atau tidak. Maukah kamu makan? Tinggal jawab, mau. Tidak, beres. Betul? Saya mau tanya, siapa yang mau duit? Jangan kamu mau duit? Saya udah sebulan kerja Pak, tapi nggak digaji. Nggak perlu jawab itu. Tinggal jawab mau atau tidak. Halo, sekarang saya tanya, Anda mau terima mujizat? Amin atau mau? Ya udah jawab, mau Tuhan, gitu aja. Mau Tuhan, bilang. Sudah.
Gak usah alasan, aku udah nunggu mujizat sekian tahun tapi belum dapat. Kata Pak Agung orang lain ditolong tapi kok gue enggak terus gimana? Enggak perlu. Tinggal jawab mau atau tidak. Selesai. Ini jawaban orang yang sekian lama nunggu sampainya frustasi. Maka jawabannya apa? Jawabannya alasan. Setiap air itu goncang, enggak ada yang nurunin saya. Setiap saya mulai jalan ke situ, Erlan duluin, Iraman duluin, Anton duluin. Ketika saya tanya, Tok, kapan sih kamu masuk? Sakit apa? Kegendutan, alah gitu aja. Saya pengen kurus, nggak perlulah. Harusnya saya dong yang membutuhkan mujizat. Betul nggak? Ini udah kurus nih kayaknya. Dia nyemplung di kolam Sungai Cikapundung nih, saudaraku, jadi begini. Nah, Pak Bu, shalom. Bilang sama saya, jangan putus pengharapan. Jangan berhenti percaya. Jangan berhenti berharap. Amin. Tapi Pak, saya udah berdoa. Suami saya Pak begini, istri saya begini Pak. El-Yasib, Allah memulihkan. Pak, iya kenapa? Pak tolong Pak, Bapak sih nggak ngalamin, saya ngalamin Pak. Suami saya Pak gila Pak. Judi Pak, main perempuan Pak, gila Pak. Gimana saya berharap? Pak suami saya nganggur Pak. Dia kayak gak punya duit. Pak suami saya kerja tapi hasilnya begini. Pak Bu, jangankan dalam Tuhan. Itu drama dari negeri Cina. Itu aja memberi harapan. Siapa tahu suamimu konglomerat yang sedang menyamar, saudaraku. Halo, betul Pak betul? Ya saya kan lihat di Instagram. Orang kaya menyamar jadi orang gila. Siapa tahu itu suamimu. Halo, kalau enggak shalom enggak halo. Shalom. Ini saya sedikit memberikan harapan buat saudara. Drama dari negeri China aja memberikan harapan. Shalom, shalom. Mungkin ada berkata apa, tapi istri saya begini. Siapa tahu dia CEO sebuah perusahaan besar. Sedang menyamar jadi pembantu rumah tangga. Tiba waktunya dia akan menyatakan identitasnya. Wow. Loh karena Anda gak yakin dia tertawa. Gak terjadi. Shalom. Amin. Tadi di jam 9, seorang istri ngomong, betul Pak. Ternyata suami saya konglomerat, dia nyamar jadi pegawai biasa. Nah, itu. Kebanyakan nonton drama Cina sih. Haleluya. Haleluya. Shalom. Nah, makanya jangan berhenti percaya, jangan berhenti berharap. Kan who knows, siapa tahu, betul enggak? Amin. Taunya dia ada dari keluarga jaya di sebuah kota yang hebat. Dia konglomerat besar. Dia ingin menguji cinta saudara. Kok jadi saya yang dongeng drama Cina? Haleluya. Shalom. Ya ini memberi harapan lah ya. Minimal saudaraku. Iya maksudnya saudara. Yesus bukan nyamar jadi manusia. Dia Allah yang menjelma jadi manusia untuk saudara. Nah ini baru harapan benar. Harapan tadi aja amin-amin, apalagi ini benar dong. Dia Allah yang kaya. Bukan nyamar jadi manusia, jadi manusia untuk saudara dan saya. Dia Allah yang kaya, jadi miskin di kayu salib. Supaya kita yang miskin ini jadi kaya. Apakah Anda percaya, apakah Anda punya pengharapan ini? Terjadi padamu. El-Yasib, Allah yang memulihkan. Hananel, rumah kemurahan Tuhan. Amin. Iya. Shalom. Sebelum saya lanjutkan, tolong tengok istrinya, tengok suaminya. Tengok dulu, jangan tengok saya bukan suami saudara. Tengok istrinya, tengok suaminya. Pak Hengki lihat istrinya. Cisani lihat suaminya. Siapa tahu dia anak konglomerat yang lagi nyamar. Udah gitu aja. Tepuk tangan buat Tuhan. Oke. Bangunlah, angkatlah tilammu. Yesus berkata, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan. Pak Irama,
bangunlah, bangun. Angkat tilam tas saya dan berjalanlah. Sini Pak Irama. Amin. Sini. Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Yesus memberi pesan. Mujizat terjadi ketika kamu mulai bangun. Kamu gak akan bisa ngangkat tilam sebelum kamu bangun. Ini terbaring, bangunlah, berdiri, angkat tilammu, jalan. Tuhan sedang nyuruh saudara dan saya. Tuhan sedang bicara kepada orang yang terbaring 38 tahun ini. Tuhan juga sedang bicara kepada saudara dan saya, yaitu apa? Berdiri di posisimu. Berdiri di posisimu. Berdiri pada keadaanmu. Saudara, dia putus pengharapan. Dia udah pasrah. Dia udah nyerah. Maka ketika ditanya, maukah kamu sembuh? Maukah kamu terima mujizat? Enggak jawab mau. Jawabnya apa? Pak, setiap kolam itu bergolak. Enggak ada yang nurunin saya ke sana. Enggak ada yang bantu saya. Dia nyalain orang lain. Nyalain keadaan. Nyalain suami. Nyalain istri. Nyalain atasan. Nyalain fakta. Nyalain pandemi. Nyalain semuanya. Tuhan bilang apa? Berdirilah. Mujizat akan terjadi ketika kamu berdiri di posisimu. Siapa kamu? Kamu orang benar. Kok enggak amin? Kamu orang benar, kamu bukan pendosa. Kok enggak amin? Pak, Bu, shalom. Bagaimana cara saya melepaskan diri dari kebiasaan buruk rokok? Saya perokok dari SMP, dari SD. Saudaraku didoain, enggak lepas. Tapi saya berdiri di posisi saya. Apa yang saya katakan? Saya bukan perokok. Setelah itu, angkat tilam. Tilam itu apa? Gambaran rest. Paskah istirahat. Berjalan dalam semua yang saya butuhkan. Sudah Yesus lakukan di kayu salib. Sini tilam. Angkat tilam. Perjamuan kudus adalah tilam saudara. Perjamuan kudus adalah apa? Menggambarkan kamu istirahat. Ketika kamu istirahat, Allah kerja. Ketika kamu kerja, Allah diem. Siapa yang mau Tuhan yang bekerja? Amin. Istirahat. Maka Ibrani 4 berkata gini, satu-satunya yang Tuhan tunggu dari kita, satu-satunya yang harus saudara dan saya lakukan yaitu apa? Masuklah ke tempat berhentian. Ketika kamu berhenti, kamu gak kerja. Maka Bapak Ibu lihat, Yesus menyembuhkan banyak orang sakit di hari Sabat. Sabat artinya istirahat. Ketika kamu istirahat, Yesus bekerja. Ketika kamu kerja, kamu sedang mengandalkan kekuatanmu, Tuhan diam. Sampai kamu frustasi dengan kekuatanmu, baru Allah bekerja. Ambil kunci. Yang mengerti lambaikan tangannya. Bangunlah. Angkatlah tilammu dan berjalanlah. Ketika engkau berdiri di posisimu. Pak Bu, shalom. Kalau ada anak-anak muda atau siapapun yang terikat dengan judi online. Bangunlah pada posisimu. Kamu bukan penjudi. Kamu orang benar. Kalau kamu masih terikat dengan dosa, berdirilah sebagai orang benar. Kamu bukan pendosa. Sebab dosa kita udah ditaklukkan di kayu salib. Anda orang benar. Katakan amin. Siapa yang percaya dirinya orang benar? Lambaikan tangannya. Katakan, saya orang benar. Saya orang benar. Kalau hari ini Anda terus berkata, Pak, tapi saya miskin, saya kurang. Dengar. Engkau orang benar. Dan orang benar itu dicarito sama Tuhan. Carito itu artinya apa? Dilingkupi dengan kebaikan dan kebajikan Allah. Lah kamu sering ngomongnya,
Kamu mau diberkati? Iya. Saya kerja dari pagi sampai sore gini-gini aja Pak. Kamu kayak nggak percaya mujizat Tuhan masih ada. Keajaiban Tuhan masih ada. Jangan berhenti percaya. Jangan berhenti berharap. Amin. Anda yang sakit. Maka tiap saya doain orang sakit, saya bilang, saya berikan identitas ke dia. Kamu bukan orang sakit yang butuh kesembuhan. Kamu orang sehat yang sedang diserang rasa sakit. Berdiri sebagai orang sehat. Saya kasih satu cerita yang sudah sering Anda dengar untuk mengingatkan kembali saudara. Satu kali di Wali Kukun. Wali Kukun itu tempat di mana saya lahir di Jawa Timur. Kalau saudara nggak tahu, tolong lihat Google Map. Ada seekor induk ayam mengerami 8 telur. 7 telur ayam, 1 telur ternyata telur Raja Wali. Ketika kemudian tiba waktunya menetas, 8 ekor itu menetas satu persatu. Kemudian saudara, induk ayam ini membesarkan 8 anaknya. 7 ayam, anak ayam, dan 1 anak Raja Wali. Dengan cara sebagai seekor induk ayam, dibesarkan tuh anak-anak. Termasuk anak Raja Wali yang badannya lebih besar daripada anak-anaknya, dia besarkan seperti anak ayam. Maka mulailah anak Raja Wali ini beraktivitas seperti anak ayam yang lain, kakak dan adiknya. Makannya pun matok-matok seperti ini, pakai paruh. Ketika ada hujan seperti tadi pagi, 8 ekor, 7 ayam dan 1 anak Raja Wali ini ngabur lari cari perlindungan. Raja Wali ini pun juga sama, dia lari jalan. Sampai satu kali mereka minum di Telaga Biru. Dekat Tenda Biru, lagunya siapa itu? Shalom. Ketika sedang minum di Telaga Biru yang tenang. Anak Raja Wali itu melihat, loh, di cermin telaga itu. Dilihat kok aku beda dengan kakak adikku. Kok paruhku lebih besar? Kok sayapku lebih banyak? Kok badanku lebih gede? Dibanding kakak dan adikku ini. Dia mulai lihat. Dan tiba-tiba kebetulan ada seekor Raja Wali yang sedang terbang di atas. Ketika dia mengangkat ke atas, dia lihat, loh, gue kenapa mirip dia, bukan mirip ini. Di situ dia sadar, gue bukan anak ayam. Gue bukan chicken. Gue Raja Wali, gue eagles. Saya elang, saya Raja Wali. Dia melihat, loh, dia bisa terbang. Ketika saudaraku dia ngumpet, ada hujan lagi, dia lihat di sana. Raja Wali dewasa malah terbang di atas badai. Dia sadar, saya bukan ayam. Saya Raja Wali. Sejak itu, ditinggalkan dunia keayaman. Dia terbang tinggi. Bukan sebagai Raja Wali, memang dia Raja Wali. Terbang tinggi sebagai Raja Wali. Saya beritahu saudara-saudara, lihat saya baik-baik. Engkau bukan pendosa, engkau orang benar. Ada berkat di atas kepala orang benar. Engkau orang benar, engkau orang yang diberkati Tuhan. Engkau bukan orang miskin, engkau orang yang diberkati Allah. Engkau bukan orang sakit, engkau orang sehat. Kematian Yesus di kayu salib menyelesaikan semuanya bagi saudara dan saya. Katakan amin. Ketika Anda sadar siapa Anda, bangunlah, berdiri di posisimu. Angkatlah tilahmu dan berjalan. Artinya apa? Hiduplah dalam istirahat. Berjalanlah dalam Paskah. Artinya apa? Enggak perlu lagi ada yang kamu khawatirkan. Tuhan sudah menyelesaikan semuanya. Ketika engkau mengerti ini, shalom shalom, Anda akan melihat keajaiban demi keajaiban terjadi bagimu. Biarlah ayat menerjemahkan ayat. Ulangan 2 ayat 14. Ada banyak orang-orang yang ironis mengalami nasib seperti orang ini. Musa berkata, duduk mas, makasih. Tasnya taruh mas ya.
Jangan dibawa pulang, Mas. Itu ada emas di situ. Makasih Pak Irama ya. Shalom. Lamanya kita berjalan sejak dari Kades Barnea sampai ada di seberang sungai Zeret. Baca yang keras. Kurang keras, ada berapa tahun? 38 tahun. Sampai seluruh angkatan itu yakni prajurit habis binasa dari perkemahan seperti yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada mereka. Sungai Zeret itu sungai yang lebih kecil dari Yordan. Saudaraku, Sungai Zeret sekarang masih ada dengan nama lain di Yordania, berbatasan dengan Israel. Nah saudara, Sungai Zeret, Sungai Yordan adalah tempat di mana bangsa Israel mau masuk tanah Kanaan. Nah, Musa ngomong begini, tolong perhatikan baik-baik. Lamanya kita berjalan sejak dari Kades Barnea sampai kita ada di seberang Sungai Zeret. Artinya mau masuk negeri perjanjian. Berapa tahun? Lebih keras, berapa tahun? Orang lumpuh tadi, orang yang berbaring sakit di kolam Bethesda, berapa tahun? Siapa yang mau 30 tahun muter-muter, gak dapat apa-apa? Kenapa? 38 tahun. Next. Orang sakit 38 tahun melambangkan Israel yang lebih percaya perkataan 10 pengintai. Lebih percaya pada kekuatan mereka yang tidak kuat dibanding perkataan Yosua dan Kaleb yang memandang kasih karunia. Shalom. Perhatikan saya. Ketika 12 pengintai ini disuruh ngintai. Pulang dari pengintaian. Yang 10 ngomong begini. Pak Sony sini, Pak Sony. Siap. Saudara, Pak Sony ini tentara, asli tentara. TNI ini, betul kan? TNI. Umur masih muda, TNI. Saya lebih tua dari dia. Dan saya orang biasa yang tidak terlatih dengan fisik. Latihan dia, fisik, push up, sit up, lari, dan sebagainya. Head to head saya berantem sama dia. Hitung-hitungan pasti menang dia. Kalau berantem, kalau lari, karena dia orang Jawa, kalah dia. Saya orang Ambon. Orang Jawa 1, 2, 3, saya orang Ambon. 2, 3, seduluan saya. Bercanda. Shalom. Ya. Amin. Sini Pak Sony. Stop situ. Kalau berantem, Anda lihat, dia 6 pack, saya 1 pack. Gimana mau menang? Nggak akan menang saya. Sebenarnya saya bukan ngomongin diri saya, ngomong yang di belakang saya. Yang tahu boleh ketawa, yang nggak tahu nggak apa-apa. Gimana saya mau menang lawan dia? Dia tentara, terlatih. Push up, sit up. Tadi pagi jam 7 ibadah brimob. Pasukan elit polisi kan brimob. Tentara satu seperti ini terlatih untuk berantem, menang menghadapi 5 orang biasa. Harus menang, betul kan? Harus begitu. Nah, hitung-hitungan saya kalah. Saudara, 10 pengintai ngomong begini. Apa yang Tuhan janjikan, negeri itu baik, benar. Penuh susu madu, betul. Mantap, yes. Tapi di situ ada bangsa enak, tentara yang terlatih. Kita ini peternak, kita ini petani. Gimana bisa ngadepin tentara yang udah biasa terlatih perang? Maka kemudian mereka pakai bahasa Yunani. Mual! Artinya nggak mungkin kita menang. Halo? Shalom? Pertanyaan saya, betul nggak yang disampaikan 10 orang ini? Betul. Betul, nggak bohong dia. Karena dia lihat kekuatan hukum Taurat. Dia nggak melihat grace, kasih karunia.
Kalau hari ini matamu tertuju pada hukum, kamu gak akan dapat kasih karunia. Tapi dua orang, yaitu Yosua dan Kaleb, ngomong 1-10-nya sama. Negeri yang Tuhan janjikan, 10 teman saya ngomong, betul. Begini-begini, betul. Nomor 3, betul. Anggurnya gede-gede, betul. Wortelnya besar-besar, betul. Kalau Anda pernah pergi ke Israel, itu wortel Israel gede-gede, betul. Enggak seperti wortel yang di Taman Safari, segini-segini, saudaraku. Betul? Halo? Padahal di Israel padang gurun. You kalau mau ke Taman Safari, ketika anak-anak saya masih kecil kan saya ajak ke Taman Safari. Wortel dijajan segini-segini, sejentik saya. Di sana wortelnya gede-gede. Pisangnya gede-gede, betul. Kemudian nomor 10-nya, tapi. Nah banyak orang Kristen ngomong sama seperti 10 pengintai. Saya sih percaya Pak, Tuhan tolong. Saya percaya Tuhan pulihkan suami saya. Saya percaya Tuhan pulihkan keuangan saya. Saya percaya istri saya dipulihkan. Tapi, kalau udah ada tapinya itu gak percaya. 10 pengintai ini ngomong yang terakhir. Tapi, negeri itu bukan negeri kosong. Penghuninya gede-gede, bangsa yang besar, raksasa. Kita memandang seperti belalang memandang raksasa. Demikian juga dia memandang kita. Gak mungkin kita masuk. Itu nomor 10. Yosua nambahin. Semua yang diomongin benar. Tapi nomor 11. Kata Yosua Kaleb. Dengan kekuatan kita gak mungkin ngalahkan Enak. Tapi karena Tuhan di pihak kita. Tuhan yang akan berperang lawan ini. Sekalipun saya orang biasa ini tentara. Karena Tuhan di pihak saya. Jatuh. Nah kalah dia saudaraku. Amin. Iya, saya pendetanya harus menang. Tepuk tangan. Jatuh. Jatuh saudara. Amin. Iya, berdiri lagi sekarang. Tuh, nurut kan? Berarti apa? Karena Allah di pihak saya. Tepuk tangan yang paling meriah. Terima kasih Pak Sony. Haleluya. Shalom. Pak, Bu. Kita bersyukur, ini satu contoh. Pembangunan tahap pertama habis hampir 75 miliar, Baros sudah selesai. Tahap kedua, kita akan mulai pelan-pelan. Aspal jalan atau paving block, kemudian saudaraku nanti yang gedung muat 5.000 tahun depan kita akan mulai selesaikan. Butuh dana kurang lebih 50 miliar. Kamis kemarin saya tanya sama rapat, ini ada bendaharanya. Ada saldo berapa? Untuk proyek yang kedua, saudaraku saldonya 800 juta. Untuk butuh 50 miliar, baru ada 800 juta. Kalau lihat fakta, kita akan berkata, mual. Begitu saudaraku. Lihat wajah-wajah saudara, kita juga akan berkata, mual. Tapi karena saya lihat Tuhan, gak ada yang mustahil. Itulah kasih karunia, itulah anugerah, itulah pertolongan Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah, katakan amin. Katakan amin. Katakan amin. Amin. Lihat fakta, kata dokter gak mungkin sembuh. Betul. Tapi kalau Tuhan yang berfirman, gak ada yang mustahil. Berapa banyak yang percaya Tuhan bisa lakukan. Kamu mau berapa tahun? 38 tahun? Sampai kekuatanmu habis, baru kamu mengandalkan kasih karunia? Atau sekarang, angkatlah, bangunlah, berdirilah di posisimu. Saya orang yang diberkati. Bilang sama saya. Cukup, itu mindset. Tahu nggak saudara, saya tutup dengan satu. Zakeus itu pendosa besar di Yeriko. Kenapa? Dia sering mengambil uang dengan cara ilegal. Dia mengambil lebih besar dari seharusnya. Zakeus, pendosa besar, pemungut cukai. Dan orang-orang Yahudi enggak memanggil Zakeus dengan nama Zakeus. Tapi panggil apa? Si brengsek, si pendosa besar, si maling, si lintah darat, dan segala omongan. Tapi Yesus memanggil Zakeus. Zakeus, turunlah. Yesus enggak panggil si pendek, turunlah. Alkitab mencatat Zakeus pendek, tapi Yesus enggak bilang, pendek,
turunlah. Cebol, come here. Enggak. You know, tahu arti kata Zakius? Zakius artinya orang benar. Yesus panggil dia sebagai, hai orang benar, turunlah. Aku harus numpang di rumahmu. Orang banyak bilang, kenapa dia harus numpang di orang berdosa? Tapi Yesus berkata, dia orang benar. Setelah Zakius berdiri di posisinya sebagai orang benar, Anda tahu perkataan Zakius apa? Setengah dari kekayaanku, aku dermakan. Kalau ada orang yang kurugikan, ku ganti 4 kali lipat. Yesus enggak khotbah perpuluhan. Yesus enggak khotbah tentang nabur pembangunan. Yesus enggak khotbah soal kepelitan. Yesus hanya buat Zakius berdiri di posisimu. Kamu orang benar. Kamu orang diberkati. Hari ini ketika Anda berdiri, saya orang benar. Maka identitasmu akan membawa kamu terbang. Bagaikan Raja Wali tadi. Nah kalau kamu bagai, kalau tadi benar Raja Wali. Betul? Amin? Kamu akan terbang. Seandainya anak Raja Wali tadi nggak pernah tahu siapa dia akan hidup selamanya sebagai ayam. Dan mati mengenaskan sebagai ayam. Nasib akhirnya KFC, Klaten Fried Chicken, saudaraku. Shalom! Bilang kiri kananmu, kamu bukan ayam, kamu Raja Wali. Kamu bukan ayam. Bilang depan belakang yang keras, bilang, kamu Raja Wali. Kamu orang benar. Kamu orang diberkati. Amin. Haleluya. Pak Bu, shalom. Nih, itu yang membuat saya kenapa diberkati. Ketika saya masukin anak saya SD, di sebuah SD, di Bandung, Revival. Keuangan saya belum seberkati seperti ini. Tapi saya enggak menaruh diri saya sebagai orang miskin. Saya datang ke sekolah dan saya bilang, saya sebagai orang tua pengen nyekolahkan anak saya yang terbaik semampu saya. Saya enggak minta keringanan. Pak, Bapak kalau mau dapat keringanan, hubungi RT RW surat miskin Pak. Saya bukan orang miskin. Saya orang yang diberkati. Walaupun faktanya saya belum punya uang. Saya hanya bilang, beri kesempatan pada saya untuk nyicil uang pangkal ini. Saudara, 2004 saya belum punya rumah di Bandung, saudara. Tapi saya berdiri sebagai orang kaya. Artinya apa? Saya enggak minta-minta. Firman Tuhan berkata, aku dulu tua, aku dulu muda, sekarang tua. Aku enggak ngeliat orang benar ditinggalkan. Atau anak cucunya minta roti. Berdiri pada posisimu. Amin. Berdiri pada posisimu. Saya enggak mau minta surat miskin keterangan dari RT RW. Saya bukan orang miskin. Walaupun saya bayar, saya cicil beberapa bulan, saya lakukan. Tapi saya bukan orang miskin. Saya anak Allah. Tahukah saudara, remah-remah dari roti di meja Tuhan. Anak-anak makan roti, remah-remahnya jatuh. Dimakan sama perempuan Sirofenesia, kesembuhan terjadi buat anaknya. Ini bicara apa? Kamu itu anak, kamu bukan orang asing. Bagianmu bukan remah-remah, bagianmu roti. Dan roti di sini bicara apa? Mujizat. Roti ini bicara apa? Berkat. Roti ini bicara apa? Keajaiban. Roti ini bicara apa? Kesembuhan. Tuhan sedang menggambarkan remah-remah aja cukup untuk kesembuhan dari orang asing. Perempuan Sirofenesia. Yesus ngomong, tidak patut roti untuk anjing. Roti untuk anak-anak. Tapi perempuan Sirofenesia bilang, betul Tuhan. Tapi anjing makan remah-remah yang dijatuhkan oleh anak-anak. Dan satu remah dari roti yang anak-anak jatuhkan cukup untuk mujizat kesembuhan anakku.
remah-remah aja menyembuhkan. Kamu nggak terima remah-remah, Pak. Firman Tuhan berkata, bapak mana yang anaknya minta roti, Tuhan bapaknya kasih batu? Nggak ada. Apalagi bapakmu yang di surga. Jangan minta remah-remah, bagianmu roti. Bagianmu roti. Dan roti itu apa? Mujizat. Roti itu apa? Kesembuhan. Roti itu apa? Keajaiban. Roti itu apa? Berkat. Roti itu apa? Kelimpahan. Bangunlah, angkatlah tilangmu, dan berjalanlah. Amin. Ketika engkau berdiri di posisimu, kamu akan lihat. Halo, Anda akan lihat makin hari engkau berjalan dikelilingi mujizat. Saya pernah utang. Gereja ini pernah utang. Tanah di Baros. Kita harus ngangsur. Bayar utang tiap bulan 100 juta nyicil. Kapan lunasnya? Saya hanya ngomong, kami minta keajaibanmu. Dalam sekejap, Tuhan kasih dengan cara yang ajaib. Utang 5 miliar di bank, lunas. Tanah 10.000 jadi 12.000. Kalau keajaiban itu terjadi 13 tahun yang lalu, keajaiban yang lebih besar akan terjadi hari ini. Berkali-kali Tuhan menolong, berkali-kali Tuhan kuatkan, itu juga akan terjadi padamu. Katakan amin. 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 Engkau bukan orang gagal, engkau pemenang. Siapa yang tahu? Berdiri, bangunlah. Bangun, disuruh bangun, duduk aja. Bangun. Bangun. Bukan amin, bangun. Amin. Bangunlah. Angkatlah tilammu. Berjalanlah. Kamu gak bisa ngangkat tilam sebelum kamu bangun. Kamu harus bangun dulu. Kamu baru mengangkat tilam dan kamu bisa berjalan. Artinya apa? Berdiri pada posisimu dan beristirahatlah. Sebab karya Yesus sudah menyelesaikan semua. Artinya apa? Percaya saja. Halo? Kurang mantap, amin, amin. Setelah itu berjalanlah. Maka kau akan melihat. Kalau bapak tadi disuruh bangun, gak bangun. Gak mungkin dia bisa angkat tilam dan berjalan. Dia mau bangun hari ini. Sama seperti Raja Wali, kalau dia gak tahu siapa dirinya, dia gak akan pernah terbang. Hal yang sama, engkau pemenang. Lambaikan tangannya. Engkau pemenang. Engkau bukan pecundang. Engkau orang kaya. Amin. Siapa yang sadar kau orang kaya? Pak, Bu, jangan ngomong, ya saya mah orang kecil. No, kamu ngelecehin Tuhanmu. Engkau Israel. Anda tahu Gideon, pengecut. Tapi Tuhan bilang apa? Hai pahlawan yang gagah berani. Anda tahu Simon, ilalang. Hai Petra, batu karang. Engkau tahu Abraham. Tuhan bilang, kamu Abraham, bapak yang banyak anaknya. Setelah Abraham berdiri di posisinya, Anda lihat, Tuhan kasih keturunan seperti bintang di langit. Amin. Daud kalau hitung-hitungan, ngelawan Goliat, nggak akan menang. Mual. Maka Anda lihat, Daud berkata apa? Kamu mendatangi aku dengan tombak, dengan pedang. Aku mendatangi kamu dalam nama Tuhanku yang besar. Engkau ada Tuhan yang besar bersamamu. Bangunlah. Engkau orang sehat. Engkau orang hebat. Engkau orang yang diberkati. Amin. Engkau the man of God. Yes. Engkau bukan pecundang. Engkau pemenang. Lambaikan tangannya yang pemenang. Lambaikan tangannya. Amin. 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 Haleluya. Tepuk tangan paling meriah buat Tuhan kita. Mari naikkan pujian ini. Amin. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku.
Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuat. Bapak Ibu Saudaraku, mari berdiri di posisimu. Engkau orang yang benar, dan orang benar menerima kasih karunia. Jangan tolak kasih karunia dengan mengandalkan kekuatan saudara dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari buka kedua tanganmu. Mari katakan dengan saya sama-sama. Bukan dengan kekuatan. Kalau lihat kekuatanmu gak seberapa, engkau gak bisa jalani hidup. Engkau orang benar, engkau orang yang diberkati, engkau orang sukses, engkau orang sehat. Katakan amin. Yes. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopang, pandang Dia, pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Amin. Engkau orang benar, engkau orang kudus, engkau orang yang diberkati, engkau anak. Berdirilah pada posisimu sebagai orang yang menerima House of Grace. Ada di House of Grace, engkau layak menerima kasih karunia karena darah Yesus yang melayakkan engkau. Berdiri di posisimu sebagai orang benar, bukan pendosa. Berdiri di posisimu sebagai orang yang diberkati, bukan orang miskin. Berdiri di posisimu sebagai orang sehat, bukan orang sakit. Berdiri di posisimu sebagai pemenang, bukan pecundang. Berdiri di posisimu sebagai orang berhasil, bukan orang gagal. Berdiri di posisimu.
engkau orang yang dilingkupi dengan kebaikan Tuhan. Setelah engkau berdiri, angkatlah tilammu. Angkat roti ini. Tilam ini gambaran istirahat. Tubuh dan darah Yesuslah yang membuat kita bisa rest, istirahat di dalam karyanya yang sempurna. Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, memberikan pada murid-muridnya dan berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagimu. Ambillah dan makanlah menjadi peringatan akan aku yang percaya. Ini tubuh Yesus, ambil dan makan dalam nama Yesus. Bapak Ibu angkat cawan dengan tangan kanan saudara. Kemudian Tuhan Yesus mengambil cawan sudah makan. Memberikan pada murid-muridnya dan berkata, inilah cawan perjanjian baru. Yang dimeteraikan oleh darahku, ambillah dan minumlah menjadi peringatan akan aku. Yang percaya ini darah Tuhan Yesus. Dengan hormat minum dalam nama Yesus. Sekarang angkat minyak urapan dengan tangan kanan saudara. Secupak gandum sedinar, 3 cupak jelai sedinar. Ini gambaran krisis yang terjadi di dunia ini. Tapi kamu jangan rusakkan anggur dan minyak. Hiduplah dalam Paskah, yaitu dalam perjamuan kudus, arti dan nikmati tubuh dan darah Tuhan dalam penghormatan bahwa semua yang kita perlukan Tuhan sudah selesaikan. Tuhan sudah sediakan bagi kita. Sekarang aku berdoa untuk minyak-minyak urapan yang ada di botol-botol di tangan saudara. Kami kuduskan minyak urapan ini di dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika dioleskan pada saudara, engkau menjadi orang yang selalu disertai Roh Kudus. Roh Kudus selalu memelihara, menjaga, memberikan damai sejahtera, kemenangan dan pemberian kepadamu. Dan ketika engkau oleskan minyak ini pada orang sakit itu menjadi sembuh. Dan ketika engkau oleskan kepada aset-asetmu, maka semua itu dilindungi, dijaga Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oleskan minyak urapan ini ke dahi saudara, ke dahi anak-anak saudara atau istri saudara. Tuhan memberkati, Tuhan mengurapi engkau. Dalam nama Yesus. Botol minyak urapan yang ada di tangan saudara, Anda boleh bawa pulang. Anda boleh bawa pulang, itu minyak yang dikhususkan untuk pengurapan. Anda boleh doakan anak-anak saudara. Anda boleh doakan secara berkala. Usaha, pekerjaan, toko, bisnis, kantor saudara. Amin. Haleluya, semua diberkati Tuhan. Lambaikan tangannya. Amin. Siapa Anda? Orang benar, orang yang diberkati. Pemenang, bukan pecundang. Amin. Bilang kiri kanan, kamu Raja Wali, bukan ayam. Kamu akan terbang tinggi. Katakan amin. Dengan kekuatan kita nggak mungkin, tapi dengan kekuatan Tuhan nggak ada yang nggak mungkin. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk tubuh darah dan firman-Mu dan minyak urapan-Mu. Dan sebagai tanda syukur kami mau menyembah Tuhan dengan harta kami. Berkati setiap tangan yang menabur, yang memberi. Menjadi panen yang dahsyat, panen jiwa-jiwa dan panen keuangan dalam hidup mereka. Dan sebelum kami pulang, kami terima berkat Tuhan. Arahkan hati dan angkat tangan-Mu. Kekasih-kekasih Tuhan pulanglah dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa Surgawi kita. Cinta kasih dari Tuhan Yesus dan persekutuan yang manis Roh Kudus menyertai memberkatimu dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati berkata, amin. Silakan duduk saudara. Saudara silakan Pak Indra kasih pengumuman. Jangan saya terus. Ayo silakan. Shalom. Selamat menabur Bapak Ibu Saudara. Tugas akan melayani Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa menabur secara langsung maupun bisa secara online melalui rekening yang tersedia di depan layar maupun di bangku-bangku yang ada. Baik, sebelum pulang kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. Yang pertama kami mengundang kembali Bapak Ibu Saudara untuk boleh bersama-sama hadir di ibadah raya setiap hari Minggu. Di tempat ini ada 4 jam ibadah, pukul 7, 9, 11, dan pukul 5 sore. Dan setiap jam ibadahnya ada ibadah untuk anak-anak kita di ruang Gensa. Dan juga di Baros ada 2 jam ibadah, pukul 8 dan pukul 10.15. Kemudian ada ibadah tengah minggu, Bapak Ibu. Di tempat ini setiap hari Rabu, pukul 18.30. Dan untuk bulan ini di minggu terakhir ada ibadah kesembuhan, itu tanggal 30 Juli.
Dan juga setiap hari Kamis ada ibadah Worship Revival Center di Baros pukul 18.30. Selanjutnya, ada ibadah Gen Z setiap hari Sabtu untuk anak-anak youth pukul 16.30 di BFA Baros House of Grace. Dan juga ada ibadah youth service setiap hari Minggu pukul 9 di Azalea Room. Next. Kemudian ada ibadah Morning Grace setiap hari Sabtu Bapak Ibu pukul 6 pagi di BFA Baros. Selanjutnya, bagi Bapak Ibu yang membutuhkan konseling boleh menghubungi, ada 3 konselor tim, ada Pastor Sari, Pastor Ferry, dan Pastor Dini. Silakan menghubungi konter di depan. Dan juga call center tersedia nomor yang bisa dihubungi Bapak Ibu Saudara. Yang terakhir, apakah ada yang baru pertama kali hadir di tempat ini? Boleh lambaikan tanganmu. Haleluya, kita semuanya jemaat yang diberkati Tuhan, amin. Sampai berjumpa di ibadah yang lebih luar biasa lagi. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.